Selamat datang di podcast Insight Community, di mana hari ini kita bakal ngobrol ini sesuatu yang mungkin sering kita lihat namun kurang sering dibahas. Nah, yaitu tentang kekerasan di dalam komunitas dan bagaimana sih kita cara mengelola masalahnya. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, teman-teman aku ditemenin teman-teman aku. Bersama dulu. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari membahas masalahnya terlebih dahulu. Dari hasil diskusi teman-temannya gimana sih tentang masalah ini? Jadi gini, dari hasil diskusi kelompok kita tahu bahwa kekerasan itu muncul karena adanya solidaritas yang tinggi dalam suatu kelompok. Nah, solidaritas yang tinggi ini jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan suatu masalah dengan cara bisa membuat orang harus membela kelompoknya secara mati-matian, bahkan lewat cara yang tidak sehat. Misalnya ada konflik kecil lalu kelompoknya harus membelanya dan langsung merasa meledak-ledak dengan cara melakukan kekerasan fisik atau verbal seperti itu. Setuju banget, apalagi banyak anggota komunitas yang merasa mempunyai tekanan sosial untuk membuktikan loyalitas mereka pada komunitas, sehingga nantinya munculnya perilaku-perilaku impulsif dan juga agresif yang mana membuat citra dari komunitas ini tuh jelek di mata masyarakat. Oh, ternyata kompleks banget ya mengenai masalah ini, mulai dari pemicunya dan juga akibatnya itu seperti apa ya. Maka di sini kita mungkin butuh solusi ya untuk masalahnya, dan setahu saya teman-teman ini punya solusi, yaitu pelatihan dengan judul manajemen emosi dan resolusi konflik ya. Boleh jelaskan mengenai detail pelatihan tersebut? Oke, jadi kita tuh punya 4 sesi pelatihan. Yang pertama itu adalah mengenali emosi. Karena kalau kita nggak mengenalin emosi, kita cenderung untuk bertindak di luar Kendali kita. Kendali, benar. Terus itu yang kedua itu manajemen emosi. Nah, di sini kita ngajarin kayak pernafasan dalam, terus itu juga mindfulness tentang gimana caranya kita ngelola tekanan kayak gitu. Kayak benar, buat lanjutannya sendiri itu ada simulasi resolusi konflik. Jadi di sini tuh peserta nanti dibikin kayak kasih skenario gimana sih konflik terjadi sering di masyarakat gitu. Nanti yang ketiga itu ada sesi terakhirnya itu ada refleksi. Nah di sini peserta itu diajak untuk melihat kembali pelajaran apa sih yang udah mereka dapetin, buat dibikin komitmen buat jadi agen perubahan di komunitasnya. Wah, kedengarannya nggak cuma bermanfaat ya, tapi juga aplikatif dan juga cukup mudah ya untuk dilakukan. Nah, aku juga ingin tahu nih, sebenarnya apa sih yang kalian harapkan dari pelatihan ini? Nah, harapannya buat anggota komunitas itu tidak cuma bisa mengelola emosinya sendiri, tetapi juga bisa menjadi panutan bagi komunitas yang lain. Karena kalau mereka tidak menunjukkan bahwa konflik bisa diselesaikan tanpa kekerasan, otomatis citra di dalam komunitas ini di masyarakat itu akan membaik. Selain itu, harapan kita juga biar bisa membangun kepercayaan di mana komunitas ini bisa jadi contoh positif bagi masyarakat, yang mana tadi komunitas ini di mata masyarakat tuh perspektifnya tuh lebih negatif, nanti bisa jadi positif dan juga sadar akan nilai-nilai positif komunitasnya. Oke, bener ya, aku setuju banget nih, karena kita tuh perlu perubahan dari dalam sendiri ya. Dengan pelatihan ini juga mungkin nanti komunitasnya itu kekerasannya akan berkurang, setelah itu juga bakal berkembang lebih baik dan harmonis lagi ya teman-teman ya. Benar, karena langkah kecil yang kita buat itu tuh bisa jadi awal perubahan yang besar, bukan untuk komunitas doang, tapi bisa juga untuk masyarakat luas. Oke, benar banget. Teman-teman, gak kerasa kita udah di ujung podcast pada hari ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut sharing diskusi tentang hal ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!